Bab 3291. Lydia. Lihat Miley hilang tanpa jejak, raut wajah pendeta tampak muram. 10 tahun lalu, dia bisa dengan gampang kalahkan raja pengandal dukungan ini. Tetapi saat ini, dia harus menggunakan berkah. Sialan. Bagaimana cara bocah ini berlatih? Detik ini, ketua klan Dewa Taichu muncul di sebelah pendeta. Pendeta sangat marah besar, dia main trik licik. Dia main curang. Ketua klan Dewa Taichu tidak berbicara. Hanya beberapa waktu saja, kekuatan dia sudah naik begitu pesat. Ini sangat tidak masuk akal. Pendeta bicara serius, dulu harusnya kita langsung bunuh dia saja. Ketua klan Dewa Taichu bicara serius, kecepatan pelatihan bocah ini sangat abnormal. Di tubuhnya pasti ada harta berharga. Pendeta hening. Ketua klan Dewa Taichu bicara dengan tenang, dia bakal kemari lagi. Pendeta menatap ke kejauhan, dia nggak berbicara. 10 tahun berlalu. Miley tiba tepat waktu di dunia 0 derajat. Kali ini, dia nggak bicara omong kosong, tangan kanan mengepal dengan erat, sesaat dia langsung mengompres ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya di arena. Dan detik ini, pendeta muncul di depannya. Lihat Miley di depan matanya, ekspresi pendeta sangat muram. Aura bocah ini semakin kuat dari sebelumnya. Pasti ada harta berharga. Pendeta memandang Miley, tangan kanan diam-diam terkepal erat, dan sinar-sinar emas yang tak terhitung jumlahnya memadat di telapak tangan. Detik ini, Miley langsung bicara, ayo. Begitu selesai bicara, dia langsung menebas pedang. Engah. Saat pedang keluar, ruang waktu di arena retak. Selanjutnya, dia dan pendeta memasuki dunia tanpa. Lihat adegan ini, ekspresi pendeta jadi luar biasa muram. Peningkatannya tidak sedikit. Tanpa pikir banyak, dia langsung buka telapak tangan dan beberapa berkas sinar emas mendarat dari langit, kemudian masuk ke dalam telapak tangan. Langsung menggunakan berkah. Dia juga sadar kalau nggak pakai berkah, dia nggak bisa kalahkan bocah ini. Sesudah mendapatkan berkah, kekuatan pendeta sesaat melonjak. Detik berikut, pendeta berubah jadi sinar emas, lari ke arah Miley. Ledakan. Untuk sesaat, seluruh dunia ketiadaan berguncang. Saat dua kekuatan mendekat, gelombang pemusnahan langsung menyebar ke segala penjuru. Kekuatan dahsyat membuat dua orang itu terguncang mundur. Saat terguncang mundur, pendeta buka telapak tangan dan sinar emas terbang keluar dari dunia 0 derajat dan terakhir masuk ke dalam tubuh pendeta. Ledakan. Aura sinar emas yang dahsyat langsung keluar dari tubuh pendeta. Ledakan. Aura dahsyat langsung mengguncang seluruh dunia tiada. Lihat pemandangan ini, ekspresi Miley sangat stabil. Sialan. Berkah ini benar-benar nggak masuk akal. Pendeta memandang Miley, aku bakal bunuh kamu hari ini. Selesai bicara, dia langsung lompat dan detik berikut, kedua tangan mengatup, lalu menghantam ke arah bawah. Engah. Sesaat sinar emas yang panjangnya puluhan ribu meter menebas Miley seperti pisau besar. Engah. Tebasan ini menyebabkan seluruh dunia tiada seketika retakan. Di bawahnya, tatapan Miley berkilat ganas. Dia buka telapak tangan dan jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam pedang biru gaib. Detik berikut, dia buka telapak tangan dan pedang biru gaib berubah jadi seberkas cahaya pedang dan melonjak ke langit. Bermain keras. Ledakan. Saat sinar pedang bertabrakan dengan sinar emas, langsung terjadi ledakan. Detik ini, pedang biru gaib berdengung hebat, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalamnya, dan sesaat, jutaan bilah pedang dunia bergegas menebas pendeta. Mata pendeta menyipit, lalu mengayunkan lengan baju dan seketika sinar emas yang tak terhitung jumlahnya itu menyembur keluar. Di waktu bersamaan,
sinar emas lainnya mendarat dari langit dan masuk ke dalam tubuh pendeta. Ledakan. Sinar-sinar emas yang dahsyat langsung keluar dari tubuh bak air pasang. Ledakan. Sinar emas yang tak terhitung jumlahnya sesat menghadang semua pedang dunia milik Mile. Detik ini, Mile bergegas ke depan pendeta dengan pedang biru gaib. Engah. Begitu serangan pedang tiba, sinar emas di depan pendeta seketika hancur. Sesaat, Mile sudah tiba di depan pendeta dengan pedangnya. Detik ini, di tangan pendeta muncul ranting emas, lalu dia menunjuk ke arah depan. Ledakan. Seberkas sinar emas mengalir keluar. Ledakan. Sinar emas ini memblokir pedang Mile. Mata Mile berkilat tajam, dia menggerakkan tangan kanannya ke depan. Retakan. Ranting emas sesaat patah. Lihat adegan ini, mata pendeta menyipit. Dia membuka tangan kirinya dan detik ini, sebuah pena emas mendarat ke bawah. Ledakan. Sinar emas masuk ke dalam tubuh pendeta sesaat menyembur sinar emas yang terang benderang. Kekuatan dahsyat sesaat mengguncang Mile sampai terbang keluar. Setelah jarak 10.000 meter, Mile barulah henti. Seketika jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali ke belakangnya seperti air pasang. Mile menatap pendeta di kejauhan, hening. Sialan. Apa berkah ini gak ada batasnya? Pendeta memandang Mile dengan ganas, kamu berhasil membuat aku kesal. Sesudah bicara, dia buka telapak tangan lagi, dan sesaat sinar emas mendarat lurus ke bawah. Lihat pemandangan ini, ekspresi Mile jadi suram, pena kecil, menara kecil, dia sudah bermain seperti ini. Kalau aku melakukan kecurangan, tidak keterlaluan, kan? Pena kecil bicara, lakukan saja. Aku merasa dia juga sudah keterlaluan. Tentunya kamu dan dia hampir sama saja, tidak perlu saling membanding. Mil. Detik ini, pendeta berteriak marah, dan detik berikut, ruang waktu di atas kepalanya langsung retak, dan detik berikutnya, sinar emas menyembur dengan kecepatan tinggi, seketika menghantam ke arah Mile. Mata Mile menyipit, menebas pedang dengan ganas, pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya juga menebas detik ini. Ledakan. Dengan tebasan pedang, Mile langsung terhempas mundur sejauh 10.000 meter, tapi sinar emas gak hancur, langsung bergegas ke depannya. Mata Mile tampak serius, dia menebas pedang lagi. Ledakan. Saat pedang mendarat, sinar emas berguncang keras, tapi gak hancur, dan Mile terhempas lagi oleh kekuatan dahsyat. Detik ini, pendeta muncul di depannya seperti hantu, dia meninju perut Mile. Mile gak menghadangnya, sebaliknya dia menebas leher pendeta dengan pedang. Hidup seumur hidup. Tapi pendeta gak berhenti. Engah. Ledakan. Dua orang terhempas pada waktu yang sama. Mile melihat tenggorokan pendeta, ada sepotong tipis armor emas. Armor emas ini menghadang pedang biru gaib. Saat berhenti, sentuhan darah mengalir dari sudut mulut Mile. Dia punya armor dewa tandus dan tubuh fisik yang kuat, walaupun begitu, dia masih gak bisa sepenuhnya menahan pukulan mengerikan dari pendeta. Sesudah pendeta berhenti, dia menatap Mile, ada perasaan sedikit takut di dalam hatinya. Meskipun armor emas memblokir pedang Mile, tapi armor emas sudah rusak. Kalau kekuatan Mile lebih kuat sedikit lagi barusan, kepalanya pasti langsung putus. Nggak bisa lagi bermain nyawa ganti nyawa. Pendeta menatap Mile, perlahan mengepalkan tangan kanan dan kekuatan dahsyat memadat di tangannya. Detik ini, Mile berbicara, tunggu aku 10 tahun lagi. Sesudah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Detik ini muncul ketua klan Dewa Taichu di hadapan Mile. Bukan hanya itu, pelindung itu juga ada di sana. Selain itu, ada 3 tetua berjubah hitam misterius.
Semua orang segera mengelilinginya. Melihat adegan ini, Miley menoleh ke arah pendeta. Pertarungan kelompok. Pendeta menatap Miley. Benar, pertarungan kelompok. Miley tersenyum sambil berkata, kamu yakin? Pendeta menganggukkan kepala. Aku yakin. Hari ini, kamu harus mati di sini. Miley membuka telapak tangan dan pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Lydia. Boom. Suara pedang bergema di seluruh dunia 0 derajat. Boom. Aura menakutkan tiba-tiba turun dari langit. Ekspresi semua orang di arena berubah drastis. Bersambung.